Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di channel Tahfiz Al-Ghazali. Selamat menyaksikan ya. Selamat belajar dan simak dengan baik ya pelajaran hari ini. Terima kasih. Semangat. Halo, assalamualaikum teman-temanku. Kali ini Mio, Mia, dan Ici mau mengajak teman-teman belajar menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Selain belajar menghafal surat pendek Al-Quran, kita juga akan belajar tafsir dan asbabun nuzul. Tafsir yaitu menjelaskan isi dan maksud surat. Sedangkan asbabun nuzul berarti penjelasan tentang sebab turunnya surat itu. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas, surat ke-114. Jumlah ayat 6 ayat, diturunkan di Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi syudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Asbabun nuzul. Anas artinya manusia. Kelompok surat Makkiyah ini merupakan wahyu ke-21 yang diturunkan bersama-sama Al-Falaq ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Tafsir. Ayat ke-1 hingga ke-3 surat An-Nas mengandung 3 macam ketauhidan, yaitu tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Tauhid rububiyah artinya hanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Tauhid mulkiyah artinya hanya Allah penguasa sesungguhnya yang paling berhak menentukan aturan hidup. Dan tauhid uluhiyah artinya hanya Allah yang berhak diibadahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan semuanya. Kita akan fokus ke ayat pertama dari surat An-Nas. Kalau napasnya sampai, maka kita bisa membaca sekaligus satu ayatnya. Akan tetapi jika napasnya tidak sampai, maka kita bisa memotongnya menjadi beberapa potongan. Agar memudahkan kita untuk menghafal surah An-Nas, kita akan membaca atau kita akan potong menjadi beberapa potongan. Contohnya, Qul. Pastikan bahwa huruf yang keluar adalah huruf Qaf. Jangan sampai keluar huruf Kaf. Huruf Qaf. Qul.
qul. Qul a'u, qul a'u, qul a'u, lamnya sukun, kemudian setelah huruf lam ada huruf hamzah. Jangan sampai ditekan. Kalau ditekan maka yang akan keluar adalah huruf ain. Setelah huruf hamzah ada huruf ain. Ternyata huruf hamzah bergandengan dengan huruf ain. Di depan huruf hamzah ada huruf ain. Berhati-hatilah ketika membaca pada bagian ini. Contohnya qul a'u, a'u, harus bisa membedakan mana huruf hamzah dan huruf ain. Contohnya a, au, a'u, a. Ini adalah huruf hamzah, au adalah huruf ain. Kalau digabungkan a'u, a'u. Huruf yang pertama dibaca rileks, santai, tidak ada penekanan. Adapun huruf yang kedua adalah huruf ain, dibaca dengan tekanan. Kemudian setelah huruf ain ada huruf zal. Huruf zal adalah huruf yang dibaca tipis. Ujung lidah kita menyentuh bagian ujung dari gigi kita yang bagian atas. Za, zi, lu, suara tipis. Qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Huruf zal tidak dibaca panjang. Sekali lagi, huruf zal tidak dibaca panjang. Qul a'udzu. Kita bisa ulang berulang kali sampai benar-benar potongan ini kita hafalkan. Qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Minimal kita baca 3 kali berulang kali. Ketika potongan ini hafal, maka kita bisa lanjutkan ke potongan berikutnya. Bi rabbin nas, bi rabbin nas, bi rabbin nas. Kita ulang berulang kali sampai benar-benar potongan ini kita hafal. Kalau 2 potongan ini kita sudah hafalkan dengan matang, dengan baik, maka kita berusaha untuk menggabungkan menjadi satu ayat yang utuh. Contohnya, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Sekali lagi, ketika melafalkan, ketika membaca satu ayat dari surat An-Nas, kita perhatikan dulu mana huruf yang harus benar-benar mendapatkan makharij yang benar. Contohnya tadi adalah huruf hamzah, huruf ain, di situ juga ada huruf dal, ya. Kemudian di situ juga ada dengung di bagian akhirnya, yaitu di huruf nunnya. Sekali lagi, di ayat ini ada satu huruf yang dibaca dengung, yaitu di huruf nun. Kenapa dibaca dengung? Karena nunnya bertasydid. Dalam hukum tajwid, dimanapun ada nun atau mim bertasydid, maka hukum bacaannya adalah gunnah. Sekali lagi, Pak Guru contohkan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Adapun panjang dari dengung adalah 2 ketukan. Sekali lagi, panjang dari dengung adalah 2 ketukan. Contohnya, qul a'udzu bi rabbin nas. Kita masuk ke ayat yang kedua. Karena ayatnya adalah ayat yang pendek, maka kita bisa baca atau hafalkan sekaligus satu ayat. Malikin nas, malikin nas. Sekali lagi kita mendapatkan huruf nun yang bertasydid. Hukum bacanya adalah gunnah, dibaca dengung. Adapun lama panjangnya, lama dengungnya adalah minimal 2 ketukan. Sekali lagi, malikin nas. Ketika ayat yang kedua kita sudah hafalkan dengan bagus, maka kita berusaha untuk merangkai ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Tujuannya adalah agar supaya ayat yang pertamanya tidak hilang.
Kita coba sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Ini juga ayat yang pendek, kita bisa baca sekaligus. Ilahin nas, ilahin nas. Pokok pembahasan di ayat yang ketiga ini adalah huruf H dan huruf Nun. Jangan sampai huruf H-nya yang semulanya dibaca tebal, kemudian kita tipiskan. Ya. Kemudian yang kedua adalah di Nun-nya. Ada Nun bertasydid, sekali lagi hukum bacaannya adalah gunnah, dibaca dengung. Adapun lama dengungnya adalah minimal 2 ketukan. Ilahin nas, ilahin nas. Ketika ayat yang ketiga kita sudah hafalkan dengan matang, maka kita berusaha untuk merangkai ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga. Kita coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita masuk ke ayat yang keempat. Ayatnya agak sedikit panjang dan berhati-hati pada huruf di ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Pokok bahasan di ayat yang keempat ini adalah huruf shin. Harus bisa membedakan mana huruf shin dan mana huruf sin. Juga ada huruf kha. Kemudian ada nun gunnah yang dibaca dengung 2 ketukan di bagian akhir. Sekali lagi, Pak Guru contohkan. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Ketika menghafal ayat yang keempat kemudian mengalami kendala barangkali karena ayatnya agak sedikit panjang, maka bisa disiasati dengan cara memotongnya. Kita potong menjadi beberapa bagian atau beberapa potongan agar memudahkan kita untuk menghafalnya. Kita coba ya sama-sama. Min syarril, min syarril, min syarril. Ada dengung di bagian awalnya. Min sya, min sya. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Shinnya dibaca desis, tebal. Min syarril, dan dipastikan huruf ro yang keluar getarannya minimal 2 getaran. Hukum ro-nya adalah 2 getaran. Min syarril, suara lamnya jelas. Syarril, dan tidak tawallud. Apa yang dinamakan dengan tawallud? Yang dinamakan dengan tawallud adalah membunyikan huruf secara berlebih yang bukan huruf qalqalah. Lam bukan huruf qalqalah, oleh karena itu tidak boleh ada pantulan di huruf lam. Sekali lagi, min syarril, min syarril. Agar supaya lamnya tidak mantul, teknik sederhananya adalah lidah kita ditahan, tidak membiarkan lidah kita itu liar, sedikit ditahan. Contoh, min syarril, dan kita baca berulang kali sampai benar-benar potongan ini hafal. Min syarril, min syarril, min syarril waswasil khannas, waswasil khannas. Potongan yang kedua adalah waswasil khannas. Hati-hati pada huruf sin, jangan sampai sinnya berubah menjadi tebal. Juga hati-hati pada huruf kha,
dan nun gunnah dibaca dengung 2 ketukan. Sekali lagi potongan yang kedua, waswasil, waswasil, waswasil. Jangan sampai ada tawallud, huruf yang berlebih. Ya, jangan sampai ada keluar waswa, tapi waswa, huruf sinnya ditahan. Waswasil khannas. Potongan yang kedua kita ulang berulang kali sampai benar-benar hafal. Sahabat Quran, ketika ayat yang keempat dari surah An-Nas kita hafalkan dengan baik, maka kita berusaha untuk menggabungkan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat yang keempat dari surat An-Nas agar supaya hafalan kita tidak hilang. Kita coba sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena ayatnya panjang, maka kita bisa memotongnya menjadi beberapa potongan. Alladzi, potongan yang pertama, alladzi, zalnya dibaca tipis dan dibaca panjang 2 harakat. Alladzi yuwaswisu fi, hati-hati pada potongan ini. Yuwaswisu fi. Ketika potongan yang kedua sudah dihafalkan, maka kita berusaha untuk menggabungkan potongan yang pertama dengan potongan yang kedua. Contohnya, alladzi yuwaswisu fi, alladzi yuwaswisu fi, alladzi yuwaswisu fi. Dan kita ulang berulang kali sampai benar-benar potongan ini kita hafal 3 kali, 7 kali, 10 kali, 15 kali tanpa batas sampai benar-benar kita hafal dengan matang. Alladzi yuwaswisu fi. Ketika sudah hafal, maka kita lanjutkan ke potongan yang berikutnya. Sudurin nas, sudurin nas. Ada huruf shad, ada huruf dal yang dibaca panjang 2 harakat, kemudian ada huruf nun yang dibaca dengung 2 ketukan. Sudurin nas, sudurin nas, sudurin nas. Kita coba gabung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Kita lanjut ke ayat yang terakhir dari surah An-Nas. Minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Hati-hati di huruf nun. Pada ayat terakhir surah An-Nas ada 2 huruf yang dibaca dengung, yaitu huruf nun bertasydid. Minal jinnati wan nas. Kita ulang sama-sama dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah belajar